Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanu Wisnuwaluhur, mahasiswa semester 2 PJJ Manajemen S1 Universitas Berasia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas mengenai analisis jurnal mengenai efektivitas manajemen risiko di sektor keuangan dengan studi kasus pada bank swasta di Indonesia. Analisis ini ditujukan untuk ujian tengah semester mata kuliah manajemen risiko. Dari jurnal tersebut dapat saya simpulkan 3 poin. Yang pertama adalah perkembangan ekonomi yang semakin pesat tidak hanya membuka peluang besar bagi bisnis di perbankan, tetapi juga meningkatkan risiko yang dihadapi. Lalu penerapan praktik manajemen risiko yang efektif tidak hanya dapat membantu bank dalam menjaga stabilitas keuangan, tapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah dan investor. Lalu peningkatan atau penelitian ini menyoroti peran teknologi baru seperti analisis big data dan kecerdasan buatan atau AI dalam manajemen risiko. Dalam UTS ini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama adalah jenis-jenis risiko utama yang dihadapi oleh bank swasta di Indonesia menurut jurnal. Lalu evaluasi mitigasi risiko yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut. Dan ketiga adalah rekomendasi inovasi atau pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada sektor perbankan. Menanggapi pertanyaan pertama, yaitu risiko utama bank swasta di Indonesia menurut jurnal tersebut adalah yang pertama adalah fluktuasi ekonomi global, yaitu perubahan yang terjadi secara terus-menerus dalam kondisi ekonomi di seluruh dunia. Perubahan ini bisa terjadi dalam skala besar maupun kecil, dan dapat berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk perekonomian suatu negara, pasar keuangan, bahkan kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang kedua adalah perubahan regulasi, yaitu adalah modifikasi, penambahan, atau penghapusan aturan undang-undang atau kebijakan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu. Sederhananya, ini adalah perubahan pada aturan main yang harus diikuti oleh semua pihak yang terkait, terutama pada perusahaan perbankan. Perubahan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat untuk sektor perbankan. Lalu risiko yang ketiga adalah dinamika pasar domestik. Perubahan yang terus-menerus terjadi di dalam suatu pasar dalam negeri. Perubahan ini dapat terjadi secara cepat atau lambat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan permintaan konsumen, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, hingga peristiwa tak terduga seperti bencana alam. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua tentang evaluasi strategi mitigasi risiko yang dapat digunakan untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama adalah diversifikasi. Diversifikasi tersebut terdapat 3 bagian, yaitu diversifikasi produk, yaitu menawarkan berbagai produk atau layanan sehingga perbankan tidak hanya tergantung pada penjualan suatu produk aja di pasar. Yang kedua adalah diversifikasi geografis, yaitu membuka pasar di berbagai negara atau wilayah untuk mengurangi dampak fluktuasi ekonomi di suatu negara. Lalu diversifikasi sumber pendanaan, yaitu mengandalkan berbagai sumber pendanaan seperti pinjaman bank, penerbitan obligasi, dan investasi dari berbagai pihak. Yang kedua adalah manajemen risiko keuangan, yaitu ada kebijakan hedging, manajemen kas, dan analisis sensitivitas. Hedging merupakan menggunakan instrumen keuangan seperti derivatif untuk melindungi perusahaan dari fluktuasi harga komoditas, nilai tukar mata uang, dan suku bunga. Sedangkan manajemen kas adalah mengolah arus kas dengan baik untuk memastikan likuiditas yang cukup dalam menghadapi situasi yang tak terduga. Yang ketiga adalah analisis sensitivitas, yaitu melakukan analisis terhadap dampak perubahan variabel ekonomi terhadap kinerja keuangan perusahaan. Lalu poin ketiga adalah manajemen risiko operasional, yaitu harus menyusun tentang kontinuitas bisnis, yaitu menyusun rencana kontingensi untuk memastikan perusahaan tetap dapat beroperasi atau berjalan meskipun terjadi gangguan seperti bencana alam dan segala serangan yang terjadi. Yang kedua adalah manajemen kualitas, yaitu menerapkan sistem manajemen kualitas yang baik untuk mengurangi risiko produk, cacat layanan yang dapat memengaruhi standar. Lalu manajemen risiko sumber daya manusia, yaitu melakukan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan mengurangi risiko turnover karyawan dan meningkatkan produktivitas. Keempat adalah manajemen risiko hukum dan kepatuhan,
yaitu mengenai monitoring regulasi, yaitu melakukan pemantauan terhadap perubahan peraturan yang ada. Lalu konsultasi hukum, yaitu mendapatkan nasihat hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang ketiga adalah program pelatihan, yaitu melakukan pelatihan bagi karyawan terkait etika bisnis dan kepatuhan terhadap hukum. Poin kelima adalah pemantauan dan evaluasi risiko, yaitu terdapat poin sistem pelaporan, yaitu membangun sistem pelaporan yang efektif untuk memantau risiko secara berkala. Yang kedua adalah analisis risiko, melakukan analisis risiko secara teratur untuk mengidentifikasi risiko baru dan perubahan pada risiko yang sudah ada. Lalu evaluasi strategi, yaitu mengevaluasi secara berkala efektivitas strategi mitigasi risiko yang telah diterapkan. Lalu poin terakhir adalah rekomendasi inovasi atau pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko pada sektor perbankan. Yang pertama adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI machine dan machine learning. Pemanfaatan kecerdasan buatan dan machine learning dapat membantu kita untuk memprediksi risiko. AI dapat menganalisis data historis dan real time untuk memprediksi risiko kredit, pasar, dan operasional dengan lebih akurat. Lalu deteksi fraud. Dengan adanya algoritma machine learning dapat mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan mencegah penipuan. Lalu pemodelan risiko. AI dapat membangun model risiko yang lebih kompleks dan dinamis sehingga memungkinkan bank untuk mengukur risiko dengan tepat. Poin kedua adalah penerapan analisis sentimen, yaitu adalah monitoring sentimen pasar. Hal tersebut terkait dengan analisis sentimen terhadap berita, media sosial, dan data pasar lainnya, seperti memberikan indikasi awal mengenai perubahan sentimen investor dan risiko pasar. Lalu evaluasi reputasi. Analisis sentimen terhadap merek bank dapat membantu mengidentifikasi risiko reputasi dan mengambil tindakan preventif. Yang ketiga adalah penggunaan skenario simulasi, yaitu pengujian stres dengan cara melalui skenario simulasi, bank dapat menguji ketahanan portofolio mereka terhadap berbagai kondisi ekstrim seperti krisis keuangan atau bencana alam. Lalu perencanaan kontingensi, hasil simulasi dapat digunakan untuk menyusun rencana kontingensi yang lebih efektif. Poin keempat adalah peningkatan kolaborasi dengan regulator. Peningkatan kolaborasi tersebut dapat dilakukan dengan adanya sharing data, yaitu kolaborasi dengan regulator untuk memungkinkan bank dapat berbagi data secara informatif dan lebih efektif sehingga regulator dapat melakukan pengawasan yang lebih baik dan bank dapat mengidentifikasi risiko sistematik lebih dini. Lalu pengembangan standar. Bersama regulator, bersama-sama bank dapat mengembangkan standar dalam kerangka kerja manajemen risiko yang lebih baik dan relevan dengan kondisi yang semakin berkembang. Lalu fokus pada risiko cyber. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, pertahanan cyber atau menguatkan sistem keamanan cyber untuk melindungi data sangat penting, serta adanya asuransi cyber, yaitu membeli asuransi cyber untuk melindungi dari kerugian finansial akibat serangan cyber. Keenam adalah pengelolaan risiko iklim, yaitu dengan melakukan analisis risiko iklim, mengidentifikasi dan mengukur risiko yang terkait dengan perubahan iklim seperti risiko banjir, kekeringan, dan kenaikan permukaan air laut. Lalu ketujuh adalah strategi dengan pengembangan budaya risiko kuat dengan melakukan pelatihan, yaitu melakukan pelatihan secara berkala kepada seluruh karyawan mengenai pentingnya manajemen risiko. Lalu ada pemberian insentif, yaitu memberikan insentif kepada karyawan yang berhasil mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan baik. Dan terakhir adalah komunikasi, yaitu membangun komunikasi yang lebih terbuka dan transparan mengenai isu-isu yang sudah diketahui. Sekian presentasi saya. Saya Yanus Nuwaluhur. Apabila ada salah kata atau kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.